CTP 100%, Gone Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat baru. CTP 100%, Gone Wong Jawa Timur, CTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi telah kami siapkan untuk Anda tentunya dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Biro Klarifikasi Indonesia (BKI) menyebut penonaktifan kapal XLCT di lintas Ketapang Gilimanuk menjadi standar penanganan pasca kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli lalu. Di lintasan Jawa Bali ini sebelumnya ada 15 kapal XLCT yang terpaksa dinonaktifkan. Imbasnya selama hampir 2 pekan jalur menuju Pelabuhan Ketapang mengalami kemacetan parah. Direktur BKI Arief Budi Permana saat ditemui di Banyuwangi mengatakan, dari regulator setiap ada eksiden pasti dilakukan pemeriksaan atau RAM check. Tidak hanya dilakukan di tempat terjadinya eksiden, tapi juga di semua lintasan. Pasca terjadi peristiwa kecelakaan laut, BKI akan terlibat dalam proses analisa bersama regulator seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Analisa dilakukan supaya peristiwa serupa dapat diantisipasi. Salah satunya adalah melakukan RAM check terhadap kapal-kapal setipe. Dalam kasus di Selat Bali adalah kapal XLCT. Berdasarkan hasil RAM check di lintas Ketapang, total ada 15 kapal XLCT yang dinyatakan kurang layak. Sehingga direkomendasikan kapal-kapal itu sementara untuk keluar lintasan dan melakukan perbaikan sesuai dengan temuan catatan dalam inspeksi. Selain itu, untuk menemukan formula aman dalam skema pelayaran, BKI juga melakukan simulasi-simulasi terhadap kapal sejenis, di antaranya seperti penataan muatan, lessing, atau bahkan penambahan aspek teknis supaya kapal tetap aman namun sesuai standar. Arief menambahkan Selat Bali tergolong sebagai jalur yang unik. Selain arusnya deras dan berubah-ubah, seringkali juga muncul pusaran air. Situasi demikian itu menjadi tantangan penyeberangan. Maka dari itu pihaknya perlu banyak informasi dari situasinya, karena itu nanti menjadi bekal rekomendasi untuk standarisasi bagi kapal-kapal yang beroperasi di Selat Bali. Pihaknya percaya keamanan dan kenyamanan tidak hanya datang dari kualitas kapal, tapi juga profesionalitas SDM yang ada di dalamnya. BKI juga terus mengingatkan kepada seluruh pemegang kepentingan bahwa pentingnya peningkatan safety dan mentaati regulasi, baik regulasi internasional maupun national regulation. Tim riset dan pengembangan kami melakukan membuat regulasi disesuaikan dengan kondisi perairan di Indonesia. Untuk itu BKI senantiasa melakukan berbagai langkah strategik, diantaranya adalah setiap tahun survei kami akan melakukan survei untuk memastikan bahwa kondisi kapal tetap sesuai dengan notasi yang ada pada serial kapal. Tidak ada perubahan terhadap konstruksi, permesinan, listrik, dan aturan-aturan lainnya. Kemudian saat ini adalah proses kami juga akan melakukan digitalisasi. Jadi semua serba elektronik, gitu ya. Mulai dari reporting untuk survei kita, bahkan dalam waktu dekat kita akan melaunching onboard reporting.
Hal ini untuk mempercepat informasi untuk kapal yang setelah disurvei oleh surveyor BKI yang akan digunakan baik oleh pemilik kapal maupun oleh instansi terkait seperti contohnya KSOP ya, KSOP. Jadi itu yang sedang kita lakukan. Handoko Kusumo, CTV. Mobil warna putih mendadak mengalami kebakaran hingga menyebabkan pengguna jalan lainnya panik, tepatnya di Kelurahan Suberejo, Kecamatan Banyuwangi. Asap hitam pekat mengepul keluar dari mesin depan mobil jenis sedan Ford Laser bernomor polisi W1578 QV. Akibat adanya asap pekat yang keluar dari bagian mesin mobil, pemilik mobil bernama Suwandoyo langsung menghentikan laju kendaraannya. Dari asap pekat muncul api yang dengan cepat membakar bagian depan mobil tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan mengatakan, pihaknya mengungkapkan mendapatkan laporan adanya kebakaran 1 unit mobil. Sebanyak 2 unit truk pemadam kebakaran pun dikerahkan menuju lokasi kejadian. Saat petugas tiba di lokasi kejadian, kondisi mobil masih terbakar. Tak butuh waktu lama, petugas pun langsung menyemprot mesin mobil yang terbakar api tersebut. Beruntung api dapat cepat dipadamkan oleh petugas dan tidak sampai menimbulkan korban luka maupun jiwa. Yopi menambahkan jika diduga penyebab kebakaran mobil tersebut yakni korsleting listrik. Akibat kebakaran mobil sedan itu, korban diperkirakan mengalami kerugian 6 juta rupiah. Handoko Kusumo, CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau.
Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Mandi. Tekan jaya sugi. Komburi deh. Ya. Komburi. Tenang. Itu rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning ganggang. Tuku ning Ning ganggang. gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbah Eh. kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiale ning awake dewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang kowe. Iya, Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok lah meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. Ilegal iki lek ya. Klendi. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Peno di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan.
Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman.
Seorang wanita di dusun Sambirejo, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi ditemukan meninggal di dalam sumur. Korban bernama Martiah, 63 tahun, ditemukan dalam posisi tengkurap terapung dalam sumur samping rumahnya. Tubuh korban pertama kali ditemukan saudaranya Rianto di dalam sumur rumahnya. Ia pun kaget sewaktu melihat ada jenazah mengapung di dalam sumur. Menurut Kapolsek Bangurejo AKP Haryanto, korban ditemukan dalam sumur rumahnya sekitar pukul 4 sore. Sebelumnya, suami dan saudara Rianto ini sama-sama mencari korban karena tak ada di rumahnya. Sebelum melapor, saudara korban sempat mengecek kondisi jenazah yang ditemukan. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa yang ditemukan dalam sumur adalah Martiah, saudaranya yang dicari. Selanjutnya, saksi melakukan pengecekan di dalam sumur dan ditemukan mayat dengan posisi tengkurap. Untuk meyakinkan bahwa yang dilihatnya itu benar mayat, kemudian saksi mengambil kayu untuk mengecek mayat tersebut sambil disenter menggunakan HP. Barulah keduanya meyakini jika mayat tersebut adalah saudara Martiah. Proses evakuasi korban dari dalam sumur dijalankan dengan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sektor Bangurejo. Jenazah berhasil diangkat sekitar pukul 18.30. Petugas puskesmas tempat lalu melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh korban. Pihak puskesmas Sambirejo menyatakan tidak ada bekas luka maupun unsur penganiayaan pada tubuh korban. Korban diketahui telah berada di dalam sumur selama 24 jam. Selanjutnya dari pihak keluarga membuat surat pernyataan bahwa telah menerima kematian korban dan menolak dilakukan tindakan otopsi. Dari penggalian keterangan di TKP menerangkan bahwa korban selama 2 bulan terakhir mengalami kesulitan tidur. Bahkan korban juga sempat menjalani pengobatan ke dokter penyakit jiwa. Jenazah korban lalu diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan di areal Pondok Pesantren Darul Ulum Salafiyah Sambimulyo, Bangurejo. Handoko Kusumo, CTV. Tingkatkan rasa nasionalisme pada momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Pemerintah Desa Kebaman, Kecamatan Serono, Banyuwangi, gelar festival seni dan pawai budaya tingkat pelajar. Sementara giat yang dilakukan beruntun selama sepekan ini berlangsung sukses dan meriah. Penasaran seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Guna untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun, pemerintah Desa Kebaman, Kecamatan Serono, sengaja menggelar festival seni dan pawai budaya. Dari beberapa rangkaian kegiatan ini digelar secara bertahap selama sepekan. Untuk rangkaiannya diawali dengan festival seni. Dalam giat ini diikuti oleh puluhan peserta mulai dari tingkat pelajar, TK, dan sekolah dasar. Selain itu, pada festival seni itu dikemas dengan sejumlah perlombaan mulai dari lomba fashion show, karaoke, dan lomba menari. Kemudian pada puncak acara dalam perayaan kegiatan tersebut ditutup dan diakhiri dengan giat pawai budaya. Pada gelaran pawai budaya ini tentunya juga diikuti oleh ratusan peserta dari tingkat pelajar, diantaranya mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA sederajat. Untuk start dan finish, para peserta melewati jarak tempuh yang berbeda sesuai yang ditentukan panitia, yakni sekitar 2 km hingga 4 km. Meriahnya kegiatan pawai budaya ini tampak terlihat dari beragam busana Nusantara yang dipergunakan para peserta karnaval, menunjukkan keragaman suku, budaya, agama, bahasa, dan ras yang ada di Indonesia. Seperti halnya menunjukkan kebinekaan Tunggal Ika, bahwa berbeda tapi tetap satu jua, menjadi semboyan bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Menurut Ali Burhanuddin selaku Kepala Desa Kebaman, pada kesempatan itu mengatakan dari beberapa rangkaian kegiatan yang digelar ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan menguri-nguri nilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Burhanuddin SPD, Kepala Desa Kebaman, dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Desa Kebaman mengadakan kegiatan, beberapa kegiatan, diantaranya yang kemarin ada festival seni, yang mana festival seni tersebut ada beberapa kegiatan, diantaranya lomba fashion, menyanyi, menari, dan kegiatan yang lainnya masih banyak sebetulnya. Dan pada hari ini
pemerintah desa melaksanakan kegiatan Parade Budaya Nusantara yang mana diikuti oleh lembaga pendidikan di tingkat RA, TK, SD, SLTP, MI, dan SLTA, yang mana lembaga tersebut ada di wilayah Desa Kepaman. Tujuannya kami yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan menguri-uri yang namanya kebudayaan Nusantara. Alhamdulillah perjalanan kegiatan Parade Budaya Nusantara ini berjalan dengan lancar dan sukses pada hari ini. Dalam gelaran pawai budaya ini, panitia acara juga nampak membuka panggung penghormatan yang ditaruh di depan kantor balai desa setempat. Satu persatu peserta pawai juga terlihat menampilkan kreasi masing-masing yang menambah acara semakin meriah hingga sore hari. Yogi Pratama, CTV. Biro Jasa Penyelenggara Haji dan Umroh PT Banyuwangi Wisata Indonesia BWI berangkatkan puluhan jamaah haji umroh Jalan Blok Seger Dusun Karangdoro, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari pada Sabtu malam. Kurang lebih sekitar 45 jamaah umroh dengan paket 16 hari yang saat ini diberangkatkan oleh PT Banyuwangi Wisata Indonesia BWI Tour. Pemberangkatan yang dimulai dari kantor BWI Tour dengan puluhan mobil pengiring menuju pusat titik kumpul jamaah yakni di Masjid Madani Desa Yusomulyo, Kecamatan Gambiran. Abdul Hamid selaku Direktur PT BWI Tour dalam hal ini menyampaikan, sudah kesekian kalinya jamaah umroh yang sudah lulus diberangkatkan. Untuk di tahun sebelumnya kurang lebih sudah 5 kali pemberangkatan dan saat ini sekitar 45 jamaah yang diberangkatkan. Selain itu, PT BWI Tour juga melayani banyak paket pemberangkatan bagi jamaah, mulai dari paket 11 dari 12 hari hingga 16 hari. Dan untuk November bulan depan juga menyediakan paket 12 hari. Sehingga bagi yang ikut umroh untuk bulan itu, PT BWI Tour menyediakan harga variatif. Sehingga pelayanan ini memberikan kemudahan bagi para calon jemaah umroh sesuai slogan yang dimiliki, yakni umroh dengan BWI Tour, mudah, murah, dan amanah. Ini siap untuk melayani calon jemaah dari seluruh Indonesia. Kita punya jargon mudah, murah, amanah. Mudah, insya Allah bersama kami semua proses tidak ada yang sulit, mulai dari persiapan keberangkatan dan paspor, KTP, kekurangan itu kita semua yang menyelesaikan. Dan termasuk jamaah ini bisa ditanyakan, mereka para jamaah pasporan tidak harus ke imigrasi, tapi bisa di kantor BWI Tour. Ya, ternyata di BWI Tour sangat mudah. Jadi ini konsep kita memudahkan bagaimana jamaah tidak perlu rumit-rumit, tidak perlu mikir bagaimana cari KTP, bagaimana cara mencari paspor dan seterusnya. Aman semua bersama kami. Untuk konsep kami adalah mudah, murah. Insya Allah bisa dicek harga kami bisa sedikit di bawah harga standar umumnya. Ada selisih, insya Allah bisa dicek ya. Harga kami cukup lumayan. Semua tergantung kepada fasilitas, jumlah hari dan seterusnya. Kami pemberangkatan ini direct dari Surabaya ke Jeddah, tidak ada transit. Sama jamaah kami tidak mau repot, tidak mau ribet. Jadi dengan seperti ini harga kami insya Allah lebih. Sebelum pemberangkatan, para jemaah dibekali materi oleh pembimbing meliputi persiapan dokumen, manasik umroh, dan pelepasan jamaah, serta mencakup berbagai tahapan, mulai dari persiapan di tanah air hingga pelaksanaan ibadah di Mekah. Menurut Muhammad Miftahul, selaku takmir sekaligus alumni umroh, mengatakan selama pemberangkatan umroh bersama PT BWI Tour hingga sampai di tujuan, ia merasa aman dan nyaman. Bahkan dari pengawalan serta bimbingannya pun juga terjamin. Kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana jamaah umroh yang kami bimbing dari BWI Tour Banyuwangi ini betul-betul menjadi jamaah umroh yang makbul, jamaah umroh yang baik setelah pulang dari tanah suci bisa bergaul baik dengan tetangga, teman, dan lain sebagainya, sehingga betul-betul menjadi manusia yang diharapkan sebagaimana ajaran Rasulullah Muhammad SAW. PT BWI Tour selalu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga banyak calon jamaah umroh yang pemberangkatannya ikut Biro Jasa Penyelenggara Haji dan Umroh tersebut. Alhamdulillah, saya
ada kendala apa-apa. Antara tempat ibadah dan hotel selalu berdampingan, sehingga jamaah menjalankan ibadah selalu dalam keadaan nyaman dan tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih berjalan terus silaturahim dengan BPI Banyuwangi. Nah itu, mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat membawa saudara, teman-teman untuk bersama-sama dengan BPI Banyuwangi. Aman ya? Alhamdulillah aman. Yogi Pratama, CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ya. Ngoburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku.
Tong tak takon di sini biro iki. Ya sampe yo yo. Ciri-ciri iki disiring bianyol piana. Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang to, Pak. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana. Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari. Ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukai niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Menyeberang jalan, pasangan suami istri yang berboncengan mengendarai motor ditabrak pengendara motor lain di Jalan Raya Bromo, Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Akibat peristiwa ini 3 orang meninggal dunia termasuk pasangan suami istri. Warga Desa Patalang, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan pengguna Jalan Raya Bromo pada Sabtu malam dikagetkan suara benturan keras akibat kecelakaan lalu lintas antar pengendara motor. Dalam rekaman video amatir ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita terkapar di jalan. Selanjutnya dengan menggunakan mobil ambulan puskesmas setempat, semua korban dievakuasi ke RSUD Dr. Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. 2 korban pria tewas di lokasi kejadian, sementara korban wanita meninggal saat perawatan di RSUD Dr. Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Kota langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi.
Peristiwa naas ini bermula saat pasangan suami istri Muhammad Solihin 44 tahun dan Lili Utaminingsih warga Desa Patalan yang mengendarai motor bebek tanpa plat nomor hendak menyeberang jalan dari barat ke timur. Tanpa korban sadari muncul dari selatan motor sport nomor polisi N3181 Kiki yang dikendarai Rofiatur Rozikin, 18 tahun warga Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Tak ayal motor yang dikendarai Rofiatur Rozikin menabrak Pasutri. Ketika korban terkapar, korban Lili meninggal di rumah sakit, sementara suaminya dan penabrak tewas di lokasi kejadian. Kronologisnya seperti apa, Dan, untuk kecelakaan? Sampai saat dilaporkan sementara untuk kronologi kendaraan sepeda motor Supra menyeberang jalan dari arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan, kemudian di waktu yang bersamaan muncul kendaraan dari arah selatan ke utara, sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Meninggal di tempat berapa? Untuk yang meninggal di lokasi 2 orang, yang meninggal dalam perawatan 1 orang. Ini Pasutri ya? Pasutri untuk yang kendaraan Supra. Pasutri. Sekarang kan polisi masih melakukan olah TKP ya? Oke, betul. Untuk rekan-rekan masih melaksanakan olah TKP. Usai dilakukan visum, satu persatu jenazah dipulangkan ke rumah duka. Farid Fahlevi, CTV. Akibat menjadi korban pencurian berulang-ulang, seluruh mahasiswa KKN kolaboratif dari 8 perguruan tinggi berjumlah 1.300 mahasiswa dipulangkan dini Sabtu pagi. Hal tersebut guna menjaga keamanan dan keselamatan para mahasiswa. Setelah adanya kasus pencurian 4 motor mahasiswa KKN kolaboratif di Lumajang, kini 1.300 mahasiswa dari 8 perguruan tinggi yang tersebar di 102 desa di Lumajang dipulangkan lebih dini. Hal tersebut hasil pertimbangan dari Sivitas Akademika KKN kolaboratif guna menjaga keamanan dan keselamatan mahasiswa. Para mahasiswa pun galau atas hal itu, di mana di sisi lain proses pengabdian kepada masyarakat belum tuntas, namun di sisi lain mereka juga khawatir adanya tindak kriminal susulan yang dimungkinkan terjadi. Beberapa peristiwa, bagaimana sebenarnya perasaan mahasiswa saat ini? Untuk perasaan saya sendiri yaitu resah bagaimana proker kami ada yang belum terselesaikan, dan itu kita sudah menjanjikan kepada masyarakat bahwa proker ini harus terlaksana. Untuk ini saat ini kelompok kami sedang melakukan proker yang akan berlanjutkan yang akan mendatang. Tapi tidak tinggal di Lumajang gitu ya? Iya. Terus pulang ke rumah? Iya. Pasti ada kekhawatiran karena kan ini pas di desa, mungkin di desa itu juga kebanyakan banyak pencurian motor itu, apalagi kami di desa ditempatkan tidak ada parkiran yang memadai, jadi dari kami juga kebingungan untuk parkir sepeda. Ada kebijakan penarikan KKN gimana? Kebijakan apa? Adanya kebijakan penarikan KKN dari kami sendiri ya ada positifnya dikarenakan bisa mengurangi dan mengantisipasi pencurian motor. Mengurangi resiko ya? Iya, mengurangi resiko dari. Diketahui KKN kolaboratif yang melibatkan 8 kampus dari Jember dan Lumajang digelar sejak 15 Juli dan sebenarnya dijadwalkan tuntas pada 20 Agustus. Namun semua itu terpaksa harus dihentikan. Mahasiswa ini ditarik semua ke kampus masing-masing? Ya, banyak pertimbangan sebenarnya, karena berdasarkan hasil evaluasi kita kan mahasiswa ini bikin lookbook, jadi tiap hari bikin laporan, ada mingguan, mereka juga harus diupload di Instagram, di web, di medsos. Nah, dari sekian itu banyak laporan yang akhirnya kalau ini diteruskan, insya Allah nanti tidak membawa kemaslahatan bagi kita semua. Oleh karena itu kita berharap ini bagi Pemda juga baik, pemerintah desa baik, bagi mahasiswa KKN juga baik, lembaga penelitian pengabdian masyarakat juga baik, itu harapannya. Sehingga kalau ini kita teruskan dikhawatirkan
Jadi dari PIC tadi itu hasil kita zoom itu dikhawatirkan justru akan membawa bukan kemaslahatan bagi mahasiswa. Mahasiswa dari 102 desa, 8 PTN PTS di Jember Lumajang, kita tarik 1.300 mahasiswa itu untuk kembali ke kampus masing-masing. Sementara itu, pencurian motor mahasiswa KKN mulanya terjadi di kantor desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang pada 6 Agustus kemarin, di mana 2 motor raib kala itu. Dan pencurian motor kembali terjadi pada 8 Agustus, korbannya tetap mahasiswa KKN. Sebanyak 2 motor yang diletakkan di rumah kepala desa Tempeh Tengah juga raib. Yogi Nugroho, CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak iki le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumbar kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo
apa nganu dalan iku ah. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takoni sing nang dino iki. Ya sebenernya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ndiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Kok dipenjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei,
Mandi. Tekan jesu. Koburi ya. Ya. Koburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang dino iki. Ya sampe guyu yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman.
Jember Fashion Carnival JFC 2025 dimulai dengan meriahnya ajang edukasi pelestarian satwa Jember Pets Carnival yang menampilkan berbagai jenis satwa mengikuti karnaval. Gelaran ini juga dirangkaikan dengan World Kids Carnival yang menampilkan kreativitas anak-anak. Gelaran Jember Fashion Carnival JFC 2025 dimulai dengan meriahnya Jember Pets Carnival yang menampilkan berbagai jenis satwa mengikuti karnaval. Tak hanya sebagai wahana hiburan bagi masyarakat, karnaval ini juga menjadi ajang edukasi pelestarian satwa. Pada karnaval ini berbagai jenis satwa dipertontonkan mulai dari reptil, unggas hias, anjing, kuda hingga satwa asli Timur Tengah, unta. Para satwa terlihat kompak dengan berjalan dan digendong oleh sang pemilik di runway sepanjang Jalan Sudarman. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi gelaran JFC 2025. Ia menilai Kabupaten Jember mampu menjadi destinasi wisata yang populer di ujung timur Pulau Jawa. Dan dalam momentum ini kita bisa tunjukkan bahwa Jember adalah kabupaten sebagai salah satu tempat yang paling indah, bukan cuma alamnya, tapi kreativitas anak-anak mudanya. Kita adalah tempat yang cocok untuk dijadikan destinasi wisata terindah di ujung timur Pulau Jawa. Dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ikhtiar dari JFC untuk memajukan wisata Jember bersama pemerintah Kabupaten Jember dan semua pihak mudah-mudahan bisa membawa Jember baru Jember maju. Tahun depan insya Allah lebih besar lagi. Terima kasih. Puncak acara Jember Pets Carnival juga dirangkaikan dengan World Kids Carnival yang menampilkan kreativitas dari anak-anak mengusung tema exfoliation. Sejumlah defile dipertontonkan pada karnaval ini, seperti defile origami, botanika, pinisi, simfoni, serta nail enigma. Bagus sih, terus berkesinambungan ya dari temanya tadi, terus banyak mengajarkan tentang alam dan segala macamnya tuh buat anak-anak, apalagi saya bawa anak saya ya, itu bermanfaat menurut saya. Untuk edukasi ya? Buat edukasi, selain buat hiburan juga ada edukasinya. Untuk JV selanjutnya sih saya harapkan tetap mengedukasi, tapi terus berjalan selanjutnya tetap ada dan tetap ada edukasinya gitu loh maksud saya. Jadi bukan hanya sekedar hiburan, juga bisa membuat pelajaran untuk anak-anak, tapi nggak yang terlihat pelajaran banget gitu loh maksudnya. Jadi bisa sambil santai, sambil terhibur, tapi sambil menambah wawasan. Puncak Jember Fashion Carnival tahun 2025 digelar pada Minggu 10 Agustus dengan rute sepanjang 3,6 km. Lutfi Rohman, CTV. Keterbatasan fisik tak membuat seorang pengrajin asal Kecamatan Banyu Putih, Situbondo putus asa. Usaha kecil pengrajin emban cincin dengan peralatan seadanya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari istri dan 3 anaknya. Keterbatasan fisik tidak membuat putus asa. Sidik asal kerajaan RT 3 RW 6 Desa Sumberjo Kecamatan Banyu Putih berusia 45 tahun menggeluti usaha kecil setting emban cincin atau bingkai batu cincin. Modal minim, tempat usaha hingga alat terbatas, Sidik tetap percaya diri melayani pembuatan serta servis emban cincin milik konsumen. Pria penyandang disabilitas menekuni usaha kecil selama 3 tahun demi menghidupi istri dan 3 anaknya. Kemampuan Sidik diakui para pemesan, mayoritas puas dengan kerja cepat dan hasil yang memuaskan. Emban cincin dari bahan uang logam dan perak banyak dimintai pemesan dari luar kota seperti Madura hingga Jogja. Seperti apa yang dikatakan rapi dan bagus itu, Mas? Cara pasangnya itu kuningnya lebih bagus bahannya dari koinnya pun. Ini dipakai sendiri atau pesanan, Mas? Pesanan luar kota dari Jogja, Madura. Sudah lama? Hampir 3 tahun. Berapa rata-rata untuk ini, Mas, untuk pemesanan ini harganya ketika dijual ke luar kota?
Ini bisnis menggiurkan ya? Iya, banyak teman. Kalau banyak cuma dari koin semua ya? Dari koin semua, dari perak juga bisa. Koinnya koin apa mas? Koin 500-an yang kuning. Uang logam itu ya? Iya, yang putih. Gambar cendrawasih itu. Kenapa kok memilih bahan baku itu mas? Kan banyak yang bahan baku lain seperti emas atau perak. Nggak berubah, warnanya nggak berubah. Tetap awet. Sidik mengaku tidak bisa bekerja lainnya selain menjadi pengrajin setting atau bingkai cincin. Keterbatasan fisiknya menggunakan prostesis kaki atau kaki tiruan sehingga tidak bergerak leluasa. Kalau kadang perak, kadang koin, kadang bawa sendiri lah bahannya. Bawa sendiri, saya cuman terima garap. Penghasilan berapa mas tiap hari? Kalau penghasilan ya gak itu pak, kadang kalau rame bisa 150. Kadang ya besoknya lagi kan tak tahu apa mau bikin apa enggak kan. Cukup buat kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah cukup lah. Cukup. Harapannya yang terakhir apa mas? Keinginannya apa sih sebenarnya? Pengennya ya kedepannya ini pak, apa alat-alat lah saya biar agak maju dikit lah. Alat-alatnya masih manual ya? Ya. Gak susah dengan alat. Gak susah dengan kondisi yang disabilitas ini mas mengerjakan ini? Enggak mas. Selama ini ia mengaku penghasilannya cukup untuk menafkahi kebutuhan hidup dan biaya 3 anaknya sekolah. Dirinya berharap ada uluran bantuan alat dari pemerintah daerah agar usahanya lebih meningkat. Andi Nurholis, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar.
Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman.